Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan selalu bersyukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup Anda, baik dalam segala suka maupun duka. Senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini dalam pekan ketujuh Paskah. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta saat Allah mencurahkan karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi dan tentu saja kita semua. Terkait dengan Roh Kudus, Santo Cyrillus dari Alexandria mengatakan, Roh Kudus mengubah sifat takut yang tidak jantan menjadi semangat berani. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan sapaan Tuhan melalui kisah para rasul, Injil suci menurut Yohanes, dan juga melalui renungan yang akan disampaikan oleh Romo Severinus Mite Medo SDB yang akrab dipanggil Romo Severin. Mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo Severin? Puji Tuhan, sehat Bu. Sampai saat ini puji Tuhan, sehat. Ya, kami senang karena Romo Severin bisa hadir kembali di tengah kami semua. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mengawali acara kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Severin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih atas setiap rahmat dan berkat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih Engkau telah membimbing kami semua hingga pada saat ini. Ya Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami mohon berkat secara khusus bagi kami semua, agar kami boleh merenungkan dan mewartakan sabdamu lewat media ini. Semoga lebih banyak orang lagi yang mengenal kebaikanmu, mengenal cinta kasihmu, mengenal pelayananmu. Ya Bapa, semua doa dan permohonan kami yang kami haturkan kepadamu pada hari ini, kami antarkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, Kristus menaruh cinta kasih kepada kita dan menguduskan kita dengan darahnya. Ia menjadikan kita raja dan imam di hadapan Allah Bapanya. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 25 ayat 13 sampai 21. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Gubernur Felix pada waktu dia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun terhadap perbuatan jahat, seperti yang telah aku duga.
Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Tetapi dengan yakin, Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Agungkanlah dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan dan bersama rohmu, bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus,
Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Romo Sefrin, dalam bacaan pertama yang kita dengar hari ini, dikisahkan tentang Paulus yang ditahan dalam penjara di kota Kaisarea. Namun ia Iya, benar. dipenjara bukan karena sebuah atau beberapa tindak kejahatan yang dilakukannya, tetapi karena Kristus yang dia wartakan sebagai seorang rasul. Paulus dipenjarakan karena Injil, ia dipenjarakan karena Kristus, dan meyakini bahwa Yesus sudah bangkit. Romo Sefrin, apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Baik Ibu, nah dan para sahabat Oase Rohani yang luar biasa yang senantiasa dengan penuh kesetiaan mendengarkan firman Tuhan lewat media ini. Ada banyak hal yang bisa kita renungkan dari bacaan-bacaan hari ini, dari kisah para rasul dan juga dari Injil menurut Yohanes. Tapi kali ini mari kita merenungkan tentang pelayanan dari kedua figur ini, Paulus dan Petrus. Mari kita lihat dahulu bagaimana Paulus menjalankan panggilannya setelah ia bertobat mengenal Tuhan seperti itu. Dalam perjalanan awal gereja mula-mula, dua tokoh ini, Petrus dan Paulus, sebagai dua pilar yang utama dalam penyebaran Injil yang akhirnya kita kenal sampai saat ini. Tentu kedua orang ini memiliki latar belakang yang berbeda, karakter dan juga target dari pelayanan mereka, dari misi pewartaan mereka juga berbeda seperti itu. Namun mereka menjalankan satu panggilan yang sama, yakni menjadi saksi Kristus dan membangun kerajaan Allah. Itulah yang luar biasa dari kedua figur ini. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa meskipun cara kita melayani dan panggilan kita itu mungkin berbeda satu sama lain, tetapi tujuan kita itu sama, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama lewat pewartaan, lewat kesaksian Injil dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam kisah para rasul, kita baru saja mendengar bacaan dari kisah para rasul, bagaimana Paulus ditahan di dalam penjara. Seperti Ibu katakan tadi, bukan karena kriminal yang ia lakukan, ada kejahatan apapun yang ia lakukan, tetapi karena nama Tuhan, karena firman Tuhan, yang mungkin bagi orang-orang pada saat itu adalah kejahatan bagi mereka. Kemungkinan seperti itu yang akhirnya kayaknya Paulus ini mengajarkan suatu ajaran yang sangat jauh berbeda, yang bertentangan dengan orang-orang pada saat itu, yang pada akhirnya ia harus ditahan. Namun Paulus tentu dengan penuh keberaniannya, penuh dengan semangatnya, tentu terus mewartakan sabda Tuhannya itu. Maka Paulus adalah seorang tahanan yang pada konteks pada saat itu bacaan hari ini, tahanan yang berani, tetapi keberaniannya itu dia ungkapkan itu dengan ketenangannya.
Meski berada dalam situasi yang sulit, sebagai seorang tahanan, Paulus tetap tenang, dia tidak gentar menghadapi pengadilan yang harus ia hadapi. Dan ia juga siap membela dirinya dari tuduhan yang diajukan kepadanya. Dan ini menjadi sesuatu yang bisa kita renungkan bersama. Kenapa? Karena dalam menjadi saksi Tuhan bagi kita, tentu kita butuh keberanian. Keberanian untuk sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan itu harus berani. Tetapi keberanian kita hendaklah keberanian yang bijak, yang tenang, tidak sembarangan seperti itu. Dan itu yang kiranya bisa kita belajar dari Paulus ini. Dan orang-orang Yahudi yang membawa kasus terhadap Paulus ini mengajukan berbagai tuduhan, tentu suatu tuduhan yang serius, karena akhirnya harus dibawa ke pengadilan, karena pengadilan bukan sesuatu yang main-main seperti itu. Tetapi Paulus tetap berpegang teguh pada pembelaannya bahwa apa yang saya katakan itu benar, dan itu saya sungguh yakini bahwa itulah iman saya, dan itu saya harus pertahankan sampai akhir. Jadi bisa kita katakan Paulus pada konteks ini itu bukan seorang tahanan yang biasa, melainkan seorang yang sungguh-sungguh setia pada imannya, orang yang luar biasa. Dan meskipun dalam tekanan, dalam situasi yang sulit, pelayanan Paulus, pewartaan Paulus tentang sabda Tuhan, tentang kesaksian, tentang Injil Tuhan terus berlanjut. Meskipun berada di dalam tahanan, Paulus tetap fokus pada misinya, memberitakan Injil, mewartakan tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hidup dan ia sungguh-sungguh wafat demi keselamatan kita semua, dan juga dia sungguh-sungguh bangkit. Dan kalau kita membaca keseluruhan dari kisah para rasul, bagaimana Paulus itu begitu luar biasa mewartakan, memberikan kesaksian tentang Tuhan ini. Jadi memberikan kita gambaran bahwa Paulus itu sosok yang kuat, yang hebat, yang walaupun dalam tantangan dan kesulitan, dia tetap setia menjalankan tugasnya ini, misinya ini. Kan Paulus kan selalu berbangga bahwa kalau para rasul yang lain itu Tuhan memanggil mereka itu ketika Yesus itu masih berada di dunia. Tetapi Paulus itu berbangga bahwa Tuhan memanggil dia ketika Tuhan sudah berada di surga, Tuhan memanggil dia. Dan itu seringkali ya juga yang kami belajar juga, kadang-kadang ada suatu kebanggaan tersendiri dari Paulus bahwa dia bangga bahwa Tuhan memanggil dia di saat ketika Tuhan sudah bangkit dan sudah kembali ke surga, dan dia memanggil Paulus. Jadi pesan untuk kita dari Paulus ini, dia memberikan teladan bahwa pelayanan itu tidak mengenal batas. Pelayanan itu tidak mengenal waktu. Pelayanan itu tidak terbatas oleh tembok atau oleh jeruji penjara yang dia alami. Dan pelayanan kita tidak terbatas oleh tembok rumah kita atau tembok gereja kita atau dimanapun kita berada, bahwa pelayanan itu, kesaksian Tuhan itu harus menembus batas, harus lintas batas, lintas budaya seperti itu. Karena memang Paulus dipanggil untuk mewartakan sabda Tuhan, mewartakan Tuhan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Seperti itu. Jadi memang pelayanan Paulus itu lintas batas, lintas budaya seperti itu. Jadi itu yang memberikan kita kekuatan bagaimana harus iman yang sudah kita terima sejak kita dibaptis itu kiranya tetap teguh, tetap kuat, walaupun kita tahu kita hidup dalam dunia modern seperti ini, banyak tantangan, banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Tentu kita belajar dari Paulus ini, tidak kenal lelah, tidak mengenal batas untuk terus menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saya kira itu yang bisa kita pelajari dari Paulus dalam konteks bacaan hari ini. Baik,
Romo Severin, kan kita juga bisa melihat pada tokoh yang sebaliknya, Romo. Festus. Nah, Oh iya, Festus benar. ini, Hmm. betul, Festus ini tahu bahwa Paulus ini tidak bersalah. Dia tahu dan dengan kuasanya, dengan apa yang kekuasaan yang dia punya, seharusnya ia bisa membebaskan Paulus. Tetapi tidak dilakukannya karena dia takut kedudukannya itu akan bisa tergoyahkan. Kadang-kadang Goyahkan ya. kerap kali kita juga mengalami hal yang sama, Romo. Kita eh, juga takut berbicara tentang kebenaran dan atau Benar bertindak sekali. dengan benar. Kita justru Iya. mencari aman dan membiarkan orang lain menderita. Ya, benar sekali bahwa itulah kenyataan saat ini juga dalam kehidupan kita setiap hari. Sangat sulit sekali bahwa ketika kita sudah memiliki posisi yang baik, kondisi yang prima, tiba-tiba ditantang dengan hal-hal yang kiranya mengatakan sesuatu yang jujur itu bisa membahayakan posisi kita. Seperti itu. Itu menjadi tantangan untuk kita saat ini, terutama kalau kita memiliki peranan dalam instansi atau dalam gereja atau dalam dimanapun kita berada, tantangan untuk mengungkapkan kebenaran itu selalu nyata. Ya. Itu nyata sekali. Apakah kita mau mengatakan yang benar, ataukah kita rem-rem, tahan-tahan, jangan sampai saya dimusuhi, jangan sampai saya dilengsarkan, atau seperti itu. Tapi saya kira tidak semua orang seperti itu, tentu. Tidak semua orang seperti itu. Tapi paling tidak, setidaknya hari ini kita belajar juga dari Festus ini sebagaimana bahwa dia juga bergolak juga. Bergulat bagaimana, apakah dia harus memutuskan yang mana, itu juga sedang bergulat juga. Seperti itu. Memang dalam kehidupan itu selalu ada tantangan-tantangan seperti itu. Tetapi bagi kita, ya kita dipanggil untuk terus menjadi saksi kebenaran itu. Baik, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, jangan lalaikan setiap kebenaran yang bersuara di hati kita ketika kita bertindak atau mengambil suatu keputusan. Mari kita pertajam kebenaran suara hati itu melalui firman Tuhan yang kita dengar atau baca setiap hari. Kita bisa mencontoh tadi seperti yang Romo Severin katakan, mencontoh dari tokoh Paulus. Kebenaran atau kasih Tuhan bisa kita nyatakan dalam setiap tindakan perilaku kita, lintas batas, tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa yang telah Romo Severin sampaikan tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil suci menurut Yohanes. Tetaplah bersama kami. Tet, silakan, Mbak. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Severinus Mite Medo SDB dan saya Bernadette Esler. Bila Anda hendak sharing iman atau mengajukan pertanyaan atau ada usulan yang hendak Anda sampaikan, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, kini mari kita lanjutkan kembali perbincangan rohani kita. Romo Severin, Injil suci menurut Yohanes hari ini menghadirkan tokoh utama Petrus yang diajak bercakap-cakap oleh Yesus. Petrus ini mempunyai banyak kisah dalam hubungannya dengan Yesus, tetapi dalam Injil hari ini yang dialami oleh Petrus mungkin adalah pertanyaan terpenting dalam hidupnya. Apakah ia memiliki kasih yang penuh pengabdian kepada Tuhan? Nah, Romo, inspirasi iman apa yang hendak Romo Severin bagikan kepada kami? Oke, baik Bu, terima kasih. Para sahabat Oase Rohani yang terkasih, figur yang luar biasa untuk kita saat ini, yakni Petrus, dalam konteks bacaan yang kita dengar hari ini. Dan figur ini
tetap hidup sampai saat ini. Tentu kita tanya, loh, kok Petrus masih hidup sampai saat ini? Dalam diri siapa? Tentu kita ada Paulus yang senantiasa selalu ada untuk kita. Ketika Paulus yang satu meninggal, gereja, para kardinal dan gereja universal berusaha untuk dengan doa bantuan rahmat Tuhan memilih pengganti Petrus yang baru. Dan kita baru saja bersuka cita dengan pemimpin kita yang baru, Paus Leo ke-14, figur yang luar biasa untuk kita. Dialah figur Petrus untuk kita saat ini. Jadi dalam Injil hari ini suatu percakapan yang intens sekali, yang begitu mendalam, begitu mendalam. Dia ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasul, kepada para muridnya di pantai danau, itu mereka berjumpa dengan Yesus di sana. Ketika mereka sedang melakukan karya dan tugas pelayanan mereka sehari-hari sebagai nelayan. Tetapi setelah itu, dalam konteks dalam bacaan hari ini, konteksnya itu ketika mereka sedang istilahnya sarapan pagi bersama Yesus. Dan di sana Yesus memulai percakapan yang luar biasa dengan Petrus. Menariknya bahwa Yesus memanggil Petrus bukan dengan nama Petrus, tetapi dia memanggil nama Simon anak Yohanes. Mau mengingatkan bahwa nama yang sebelum dia mengenal Tuhan sendiri. Kembali ke asalnya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Suatu percakapan yang luar biasa, percakapan yang sederhana tetapi begitu bermakna. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Kemudian Yesus memberikan perutusan, gembalakanlah domba-dombaku. Maka poin pertama yang kiranya kita bisa renungkan bahwa percakapan itu terjadi pada saat makan bersama, sarapan bersama. Mungkin percakapan ini kan dalam konteks perjamuan, bisa katakan perjamuan pagi bersama para rasul ini, mungkin mengingatkan percakapan-percakapan yang lain ketika Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama para muridnya. Di sana ada percakapan-percakapan yang begitu mendalam. Nah, di sini ada percakapan yang begitu intim antara Petrus dan Yesus. Mungkin mengingatkan kita juga dalam kita sebagai keluarga orang-orang yang percaya pada Tuhan, keluarga Kristiani, tentu, atau kita yang baik kami yang tinggal di biara, ada saatnya namanya makan bersama. Jadi makan bersama itu bukan soal kita bicara tentang makanan. Tetapi ada sesuatu yang lebih, bagaimana kita berkomunikasi, berelasi begitu mendalam, begitu dekat antara satu dengan yang lain. Antara keluarga, anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Antara ayah dengan ibu, ibu dan anak-anak, ayah, orang tua dan anak-anak, anak-anak dan orang tua. Kiranya percakapan itu yang kiranya kita bangun dalam kehidupan bersama. Percakapan bisa bertanya, bagaimana kehidupan imanmu? Bagaimana, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi orang tua? Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi keluarga? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan pada saat makan bersama. Dan itu yang kita bisa pelajari. Konteks itu ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kita mungkin juga bertanya. Pertanyaan itu mungkin juga kita tanya. Kita sebagai kepala keluarga misalnya, tanya kepada anak, apakah engkau mengasihi Tuhan? Atau mungkin suami bertanya kepada istri, ibu, apakah engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Jadi berawal dari perjamuan yang sederhana, kita melangkah ke pertanyaan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Dan itu yang kiranya kita bisa bertanya juga dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah setelah sekian lama saya menerima Tuhan, apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Seperti jawaban Petrus, benar Tuhan,
aku mengasihi engkau. Lalu yang kedua, pesan untuk kita belajar dari Petrus. Ketika dia katakan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan itu adalah perutusan untuk kita semua. Perutusan bukan hanya dari figur Petrus yang dengan bersama para penggantinya, Paus, kemudian ada pengganti para rasul yang lain, uskup, kemudian ada para imam, para biarawan-biarawati, kemudian sampai pada umat Allah seperti itu. Jadi kita semua dipanggil, kita semua yang sudah menjawab, ya saya mau mengikuti Tuhan, saya mengasihi Tuhan, maka bentuk cinta kita, bentuk kasih kita kepada Tuhan, yakni lewat kesaksian kita dalam kehidupan kita setiap hari, lewat perutusan kita setiap hari. Apapun perutusan kita, kami sebagai imam, sebagai romo, ya kami punya perutusan kami masing-masing. Kemudian Bapak Ibu yang tinggal di tengah keluarga, Bapak Ibu juga tentu punya perutusan. Tetapi perutusan kita yang sama, yakni menjadi saksi Tuhan, menjadi pewarta Tuhan. Itu perutusan kita yang sama. Sejak kita dibaptis, itu perutusan kita. Dan ketika Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku kepada Petrus, pertama-tama, bukan karena Petrus memiliki latar belakang pendidikan yang luar biasa, bukan karena dia hebat, bukan karena para rasul itu begitu luar biasa, tidak. Tetapi karena Tuhan mengasihi dan juga para rasul itu mengasihi Tuhan. Jadi perutusan yang diberikan Tuhan kepada para rasul dan kepada kita semua itu bukan karena kita memiliki kehebatan, bukan karena kita memiliki latar belakang pendidikan yang luar biasa, tetapi pertama-tama karena kasih. Saya kira karena kasih pula lah yang akhirnya Paus kita mau memimpin, mengayomi, menjalankan tugasnya ini. Karena kasih pula akhirnya para uskup dan para penggantinya, para imam, biarawan-biarawati, dan kita semua rela siap sedia mau terus menjadi saksi Tuhan. Dan kiranya itu karena kasih. Maka hari ini kita diingatkan juga bahwa jika kita ingin dipanggil untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang yang memberikan sesuatu kepada, membagikan kasih kepada orang lain, pertama-tama harus sadar bahwa kita dipanggil karena kasih dan diutus karena kasih Tuhan, supaya kasih Tuhan itu dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Dan kiranya ini yang kiranya menjadi ajakan untuk kita, bagaimana kita dengan tugas dan perutusan yang kita alami setiap hari, kiranya itu semua berdasarkan kasih. Apapun tugas pelayanan kita, bahkan dari konteks pada saat ini dengan para kru dalam oase rohani ini, kiranya itu yang menjadi landasan kita melakukan tugas pewartaan ini adalah kasih. Dan saya kira ini yang menjadi dasar pelayanan Petrus, dasar dari penggembalaan Petrus, karena kasih. Ya, Romo Sefrin, tadi pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu juga pertanyaan yang sama yang ditujukan Tuhan kepada kita, karena kita menyebut diri sebagai pengikut-pengikutnya. Benar Romo, sekali. ya, ketika kita kuat dan bahagia, kita akan menjawab iya dengan mantap. Tetapi ketika kita sedang dalam badai percobaan, kita kerap kali ragu-ragu. Mampukah kita mengatakan bahwa kita masih mengasihi Tuhan, Romo? Iya, iya. Ya, benar. Memang tidak gampang untuk mengasihi Tuhan. Lebih gampang, I love you. Setelah itu, setelah mengatakan I love you, sulit sekali untuk menjaga kata-kata ini supaya tetap hidup dalam kehidupan kita setiap hari. Maka saya kira bacaan-bacaan yang diberikan untuk kita renungkan pada saat ini, hari-hari ini, memberikan kita pandangan bahwa jangan lupa kita sedang dalam novena Roh Kudus. Maka kita untuk memberikan kekuatan kepada kita
Tentu dengan bantuan Roh Kudus. Supaya semangat kita yang sejak awal kita mengatakan, ya saya mau menerima Tuhan, menjadi saksi Tuhan, supaya tidak luntur, tidak hilang begitu saja, maka kita butuh bantuan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus. Kiranya bacaan ini membantu kita juga untuk menyiapkan diri kita untuk menyambut hari raya Pentakosta nanti, hari raya turunnya Roh Kudus untuk kita semua. Dan mari kita mohon bantuan rahmat Tuhan ini, supaya memberikan kita kekuatan, supaya tetap teguh, tetap setia dalam menjalani panggilan kita sebagai umat Kristiani ini, sebagai pengikut Kristus. Kenapa? Karena kita sudah mengatakan, benar Tuhan, aku mengasihi Engkau. Maka kita meminta kekuatan dari Roh Kudus supaya menguatkan kita. Seperti itu. Baik, Romo Sefrin, terima kasih atas renungan yang sungguh meneguhkan iman kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ketiga pertanyaan Yesus yang dimulai dengan sapaan yang sama. Simon, anak Yohanes, memberi gambaran bahwa pertanyaan itu diajukan kepada setiap orang secara pribadi, karena Tuhan mengenal kita semua secara pribadi dengan mendalam. Dari Paulus dan Petrus, kita hendaknya belajar berkomitmen untuk selalu mengarahkan hidup kepada Tuhan. Dengan ini, tantangan tentu saja tak akan menggoyahkan iman kita, tetapi justru menjadi semangat yang terus menggelora sehingga kita dapat menyatakan kasih Tuhan kepada sesama, apapun tugas perutusan yang Tuhan berikan kepada kita. Romo Sefrin dan para pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Sefrin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau memanggil kami masing-masing dengan cara yang unik untuk memujimu, untuk melayanimu. Tolonglah kami untuk mengenal panggilan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, untuk melayani dengan kasih, keberanian, dan kerendahan hati seperti Petrus dan Paulus. Satukanlah kami sebagai satu tubuh-Mu dalam tujuan yang sama, memuliakan nama-Mu dan memberitakan kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai, mulai dari keluarga kami masing-masing, dari komunitas kami masing-masing, dalam tugas, karya, dan pelayanan kami setiap hari. Dan kiranya kasih-Mu itu yang senantiasa hidup sampai selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan dan bersama rohmu. bersamamu. Semoga kita semua, segenap anggota keluarga, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita janjikan untuk mendoakan mereka, setiap intensi dan doa-doa kita, karya dan pelayanan kita, senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita hari ini. Saya Bernadette Esther dan Saya Romo Sefrin SDB. kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi selanjutnya. Selamat beraktivitas Romo. Terima kasih atas kehadirannya. Salam.